Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang, berbagi perspektif tentang salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual. Dan kita bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, juga sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Pemirsa, kita tentu gelisah, kita tentu prihatin, karena kekerasan seksual ini tampaknya tidak juga melandai. Angkanya justru semakin mengkhawatirkan. Nah, karena itu Hasnawi Haris Perspektif akan mencoba berbagi perspektif bagaimana kita harus merespon fenomena atau gejala tersebut. Prof, untuk mengawali perbincangan atau diskusi kita, ada baiknya kita memahami dengan baik apa sebetulnya kekerasan seksual itu, Prof. Baik, Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, kalau kita membicarakan tentang kekerasan seksual, saya kira betul Pak Ari, nampaknya tidak melandai. Ya. Justru dengan banyak modus, dengan banyak jenis kekerasan seksual ini semakin trennya meningkat. Kalau menurut dua aturan yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan ini, ada kita kenal Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, ini khusus tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Khusus perguruan tinggi. Sementara juga ada aturan tentang penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Dari kedua undang-undang ini bisa kita menyebutkan bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu karena dimensinya banyak, dimensinya luas, ya kalau disederhanakan kekerasan seksual itu adalah aktivitas atau perilaku yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang. Ya, karena bicara tentang peserta didik di satuan pendidikan berarti anak-anak kita yang secara fisik atau non fisik itu sebenarnya membuat mereka ada gangguan fisik. Ya, dalam bentuk gangguan yang secara fisik memang mereka merasa dilecehkan begitu. Kemudian juga dalam bentuk psikis, Pak Ari. Bahkan sebenarnya dalam banyak bentuk tanpa kita sadar memberikan teguran, memberikan sanksi, atau mungkin mendisiplinkan dengan menggunakan simbol-simbol seksual itu sebenarnya bagian dari kekerasan seksual. Nah, itu kalau kita lihat di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 2023 di satuan pendidikan. Kalau di perguruan tinggi di Permendikbudristek nomor 30 2021 ini sebenarnya juga ya kekerasan seksual itu bentuknya banyak. Saya kira penyampaian ujaran yang bisa membuat mahasiswa atau unsur-unsur yang ada itu merasa terlecehkan, apakah secara verbal atau secara non-verbal, yang kemudian itu membuat ada orang yang merasa terlecehkan karena mungkin bicara ada kesetaraan gender di sana, sehingga ya inilah yang sebenarnya harus kita jaga. Nah, itu saya kira sederhananya pengertiannya, Pak. Baik, Prof. Jadi sebetulnya sudah ada dua ketentuan, sudah dua dasar hukum yang diatur di Peraturan Menteri, Prof. Prof, tentu ada alasannya mengapa pemerintah lewat kementerian terkait itu mengeluarkan dua ketentuan tersebut untuk khusus menangani kekerasan, Prof, ya, baik di satuan pendidikan dasar menengah maupun satuan pendidikan tinggi, Prof. Ya, baik Pak Ari. Jadi kalau kita merujuk pada dua ketentuan yang disebutkan tadi,
Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, sebenarnya setidaknya menurut saya ada 3 hal yang bisa kita jadikan argumentasi mengapa aturan ini ada. Pertama, tentu kehadirannya diharapkan bisa melindungi peserta didik dan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam satuan pendidikan misalnya atau di kampus, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa harus dilindungi? Karena mereka ini adalah bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Nah, untuk apa misalnya ini dilahirkan? Ya, tentu agar pendidikan itu aman, ya. Pendidikan itu dilaksanakan di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi itu dilaksanakan secara aman, misalnya juga didorong agar dilaksanakan secara nyaman, dan tentu harapannya kalau sudah nyaman, aman dan menyenangkan. Nah, harapannya seperti itu sehingga dampak-dampak negatif yang bisa muncul dari kekerasan seksual itu bisa kita hindari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya bagi guru, ya banyak, ya mungkin ada beberapa case ya yang pelakunya adalah guru atau dosen, maka sebenarnya dengan adanya 2 aturan ini justru teman-teman ketika melaksanakan tugasnya di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi, mereka bisa terlindungi. Sebenarnya dengan aturan itu mereka terlindungi sehingga batas-batas yang harus difahami oleh kawan-kawan tenaga pendidik, pengajar baik di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi itu, ya ada batas-batas yang harus dia pahami bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Sebab kalau dia melakukan itu, ya boleh jadi nanti aktivitasnya itu bisa dikualifikasi, dikategorikan melanggar kekerasan yang melanggar aturan yang diatur dalam kekerasan seksual, katakanlah seperti itu. Di perguruan tinggi juga begitu. Nah, itu alasan secara filosofisnya sebenarnya mengapa undang-undang ini lahir. Tapi sebenarnya alasan empiriknya Pak Ari, banyak data yang menunjukkan bahwa ternyata dalam beberapa yang kita lihat, yang kita sebut tadi di pengantar bahwa tidak justru melandai tapi justru semakin banyak. Ada beberapa data yang saya mau sampaikan Pak Ari, di data hasil asesmen nasional yang dilakukan tahun 2022 itu menunjukkan bahwa ternyata sekitar 34,51% itu anak-anak kita itu dengan pola pendidikan yang ada berpotensi itu mengalami yang namanya kekerasan termasuk kekerasan seksual. Ya, kondisi ini tentu ya bayangkan ya kalau 35,51%, sekitar 1 dari 3 anak itu berpotensi mengalami itu. Punya potensi. Punya potensi, punya peluang mengalami itu. Nah, itu menurut saya memang tidak bisa tidak. Harus ada aturan yang kemudian bisa mengendalikan, bisa mengontrol agar perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang pelaku misalnya dalam kekerasan seksual itu bisa diminimalkan dengan aturan ini. Terus yang kedua Pak Ari, ada juga data yang ternyata anak-anak kita, ada data tahun 2021 yang kalau kita baca itu sekitar 41% lebih anak-anak kita itu rata-rata pernah mengalami salah satu dari jenis kekerasan. Ya bisa kita bayangkan dari 1 sampai 4 kita tanya anak-anak kita dari hasil riset ini, dari survei ini, itu ya pernah mengalami dari salah satu dari banyak jenis kekerasan diatur dalam 2 aturan ini. Itu artinya apa? Sebenarnya sangat mendesak. Saya malah mau mengatakan sebenarnya ini sudah darurat nasional. Tidak bisa kita tunda penanganan dan pencegahan termasuk diantaranya kekerasan seksual baik di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi. Nah, 2 data inilah yang menurut saya secara empirik membuat kita harus semakin yakin bahwa kehadiran kedua aturan ini itu setidaknya bisa membuat ya dunia pendidikan tidak ternodai dengan isu tentang kekerasan seksual. Itu. Baik, Prof. Prof, tadi disebutkan dari sekian jenis
Ya, kekerasan di satuan pendidikan ini boleh tak digambarkan, Prof? ya. Sebetulnya jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam Permendikbud 46 2023 itu apa saja, Prof? Ya, Pak Ari, kalau secara umum sebenarnya kekerasan yang ada itu di dua aturan ini itu jumlahnya cukup banyak. Iya, Bentuk-bentuknya juga sedemikian rupa yang bisa dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran atau bentuk aktivitas yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, kekerasan. termasuk kekerasan seksual. Ya, pertama kalau kita lihat di Permendikbud 46 tahun 2023 Pak Ari itu, kalau dari sisi jenis kekerasannya kan ada kekerasan fisik. Iya, Ya, kekerasan fisik itu kan pasti kita tahu iya, yang dilakukan oleh mungkin guru atau guru, tenaga kependidikan atau juga mungkin sesama murid, sesama murid-murid atau iya, peserta didik. Juga ada kekerasan psikis. iya, Ya, itu juga bagian yang diatur dalam Permendikbud ini, termasuk perundungan, bullying sebenarnya. bullying, Itu bagian iya, dari lain dari kekerasan yang secara non verbal atau verbal itu bisa membuat anak-anak kita mengalami yang namanya apa kekerasan yang dalam bentuk non fisik begitu. Kemudian ya ada kekerasan seksual kalau iya, dalam Permendikbud ini. Yang lain Pak Ari itu bisa juga dalam bentuk diskriminasi terhadap peserta didik dengan perlakuan-perlakuan yang mungkin dengan berbagai macam varian berdasarkan agama, iya, kemampuan akademik, kemampuan teknologi misalnya, iya, itu juga bagian dari bentuk kekerasan yang kekerasan, diatur dalam Permendikbud 46 2023 ini. Termasuk diantaranya adalah kebijakan-kebijakan yang memang berujung pada munculnya kekerasan terhadap peserta didik. iya, Ya itu juga bisa, termasuk diantaranya kekerasan-kekerasan yang tidak masuk dalam kategori ini. Jadi itu semakin banyak sebenarnya. Tapi kalau mau disimpulkan dari dua aturan ini, Pak Ari, sebenarnya kalau kita mau lihat seperti apa kekerasan seksual itu dalam bentuk yang lebih spesifik, itu kan sudah ada dalam aturan. Tapi setidaknya menurut saya ada empat. iya, Pertama, itu bentuk kekerasannya pertama fisik, iya, yaitu kelihatan ya, kelihatan seperti apa kekerasan seksual itu terjadi, seperti apa pelakunya, seperti apa korbannya, itu satu. Terus yang kedua, itu bentuk kekerasan verbal. Nah, iya, ini juga menjadi catatan penting bagi kita, teman-teman pendidik atau guru termasuk dosen juga memang harus memfilter, mengontrol, iya, memfilter agar kemudian tidak terbiasa iya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak bermaksud iya, untuk hal yang dilarang, tetapi karena menjadi joke misalnya iya, atau menjadi sesuatu yang dilarang, ya sudah itu verbal. Ada juga non verbal, Pak Ari. Kalau iya, non verbal ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku itu yang tidak dalam bentuk kata-kata, dari mohon maaf misalnya dari menepuk-nepuk iya, ya, dari pundak siswa atau peserta didik atau dengan cara-cara yang saya kira itu banyak kita temukan dalam iya, praktik atau modus yang dilakukan. Ya termasuk menurut saya memang bentuknya seperti di media media yang basisnya teknologi Pak Ari. Tiba-tiba Pak Ari misalnya dapat kiriman foto, iya, itu ya kekerasan juga, kiriman Prof. foto itu langsung di-forward. Nah, sebenarnya tidak bermaksud tetapi Iya, dengan kondisi misalnya mohon maaf kalau itu ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu dengan maksud memang menyerang atau dengan maksud memperlihatkan sesuatu itu bagian dari kekerasan. iya, Makanya juga kita harus filter. Tidak semua yang kita lihat langsung kita share share, karena kadang kita tidak terasa ada orang mengirim iya, dan kalau kita kirim ini ya itu bisa dikategorikan bagian dari kekerasan kalau kekerasan. tidak hati-hati. Baik, Prof. Iya, Jadi sesungguhnya bisa diklasifikasi menjadi 4 tadi, Prof, iya, bentuk kekerasan seksual itu. Jadi iya, tidak sesederhana yang orang selama ini kira bahwa kekerasan seksual
harus bentuknya adalah seksualitas fisik. Betul, iya. Bisa juga verbal, Bisa. sweet-sweet misalnya. Iya, betul. Ya, Termasuk itu kekerasan seksual yang saya sebut ya, tadi terakhir itu. Kirim foto-foto yang ya, tidak senonoh, kemudian itu ditujukan dalam rangka menyerang ya, kelompok tertentu, katakanlah mohon maaf misalnya kelompok remaja perempuan ya. dan seterusnya, itu masuk, Pak Ari. Iya, Baik, Prof. Prof, karena sudah ada dua aturannya, Prof. Dan klasifikasinya saya kira jelas di sana, sanksinya juga mungkin sudah diatur dengan iya, cukup jelas, Prof. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar iya, kedua ketentuan tersebut, Prof, itu bisa lebih efektif iya. untuk dijalankan? Ya, baik Pak Ari. Jadi saya kira ini pertanyaan yang menurut saya inti dari Iya, topik kita pada sore hari ini, bahwa kalau kita ingin menjalankan kedua aturan ini, setidaknya ada 4 atau sampai 5 Pak Ari menurut iya, saya yang harus kita perkuat. Pertama, memang harus ada kesepahaman bersama antara para pihak, satuan pendidikan, perguruan tinggi dengan siswa atau mahasiswa, untuk kemudian menjadikan kampus itu, iya, menjadikan satuan pendidikan ini sebagai lingkungan yang aman dari iya, praktek-praktek kekerasan seksual. iya, Nah, tentu aturannya banyak, bisa diciptakan secara internal oleh perguruan tinggi itu untuk memastikan bahwa tren untuk terjadinya kekerasan seksual itu tidak semakin banyak. iya, Itu pertama, lingkungan kampus dan perguruan tinggi atau lingkungan sekolah itu sekolah. harus aman. Pertama, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Ari, saya kira ini juga dari dulu jadi pro kontra, tapi dalam pandangan saya ini tidak bisa ditunda. Iya, Yang namanya pembelajaran seksual. Saya kira ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi kalau kita lihat merunut-runut dari kejadian demi kejadian yang kita sebut tadi dari data iya, asesmen nasional, itu ada anak-anak kita yang sebenarnya berpotensi mengalami itu karena ketidaktahuannya, iya, atau dia tidak tahu yang dia rasakan itu sesuatu yang sebenarnya menurut aturan itu dia kekerasan. klasifikasinya kekerasan. Iya, Nah, menurut saya pembelajaran seksual ini memang tentu saja harus dikoordinasikan dengan banyak pihak iya, untuk memastikan dari sisi kontennya bahwa ini tidak memberi dampak negatif, tapi memberi dampak positif. Bagaimana anak-anak kita itu, mohon maaf misalnya kalau perempuan, fungsi reproduksinya misalnya dia iya, harus pahami, dia harus jaga betul itu, iya, dan ya guru juga harus memahami bahwa serangan tanda petik atau sesuatu yang ditujukan ke hal-hal yang seperti itu dilarang. iya, Oleh karena itu, supaya ini lebih melembaga, ya menurut saya pendidikan seksual tentu dalam tataran yang lebih, bukan yang praktis, tapi dari tataran yang lebih konseptual, itu iya, bisa diajarkan di satuan pendidikan atau di perguruan tinggi. Apakah dalam bentuk pengajaran yang sifatnya punya SKS atau iya, punya jadwal khusus, atau yang non SKS, tapi setidaknya itu harus. Itu yang kedua, Pak Ri. Terus kalau menurut saya yang ketiga itu kampus, untuk ya kampus dan sekolah. atau sekolah itu Iya, ya harus memang memberikan sanksi yang iya, tegas kepada pelaku. Jadi tidak boleh karena pelakunya si A, kemudian pelakunya diselesaikan si B kekeluargaan, Prof. diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut saya ini tidak boleh. Iya, Jadi sanksi yang benar-benar yang memang membuat pelakunya jerah. ada efek jerah, Prof. Ada efek jerah di sana. Sebab kalau ada tadi pertimbangan-pertimbangan subjektif yang Iya, mungkin, kan begini, logikanya Pak Ari begini, di banyak tempat di perguruan tinggi termasuk di sekolah itu sebenarnya mungkin saja iya, anak-anak kita sudah banyak yang korban, tapi iya, tidak berani. speak up, Prof. Iya, tidak berani menyampaikan, tidak berani melaporkan. Iya, Nah, saya kira dengan adanya tim yang di iya, sekolah itu kan ada TPPK namanya, iya, ada namanya Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan, Kekerasan. Kalau di perguruan tinggi namanya Tim PPKS, satgas, penanganan Prof, dan ya. ya Satgas. Iya, PPKS itu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Itu kan mekanismenya sudah ada. iya, Kemana kita melapor, apa yang harus dilakukan sampai pada titik pemberian sanksi. Itu yang ketiga.
Terus yang keempat, Pak Ari, saya kira saya melihat bahwa ya mungkin relevansinya tidak terlalu dekat, tapi menurut saya ini juga ada faktor untuk kita pastikan untuk benar-benar menyeleksi dengan ketat Iya, calon dosen betul, Prof. dan calon guru. Ya, Jadi harus ada instrumen ketika mereka ingin tes misalnya, ya itu sudah ada perangkat, instrumen instrumen yang bisa melacak bahwa ya. oh ini seperti ini, dan menurut saya itu lumrah adanya. Terus yang terakhir Pak Ari adalah bagaimana kita meningkatkan komitmen Ya. dari lingkungan pendidikan. Komitmen dari kalau di kampus mulai dari rektor sampai pada pejabat-pejabat sampai Tingkat mahasiswa, prodi, tenaga pendidikan, tingkat prodi misalnya itu punya komitmen yang lembaga kuat. kemahasiswaan. Iya, lembaga kemahasiswaan semua Ya. terlibat. Di sekolah juga seperti itu, sehingga jika ada praktek, ada pelaku yang ingin melakukan itu, mereka berpikir Ya. 2-3 kali untuk melakukan. Nah, 5 hal ini menurut saya yang bisa kita lakukan untuk memastikan agar kedua aturan yang mengatur secara spesifik kekerasan dan kekerasan seksual baik di satuan pendidikan dan di perguruan tinggi itu bisa efektif pemberlakuannya, Pak. Baik, Prof. Seperti biasa, Prof. Ya. Kita memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan kekerasan seksual, Prof. Topik kita hari ini. Baik, Pak Ari, edukasi kita pada hari ini dengan topik tentang dosa besar dalam dunia pendidikan. Salah satu di antaranya adalah kekerasan seksual. Pertama tentu bagi anak-anak kita. Iya. Bagi anak-anak kita, para siswa, para mahasiswa tentu harus juga selain mereka untuk tidak jadi korban, mereka juga harus punya ilmunya. Iya. Punya pemahaman yang cukup bahwa mereka itu harus terhindar dari praktik-praktik orang yang tidak bertanggung jawab dalam tindakan kekerasan seksual itu. Sehingga mereka juga harus membaca. Jadi tidak hanya dibaca tetapi juga dipahami bahwa ada aturannya. Ya, saran saya sebenarnya terkait yang kedua itu adalah kepada teman-teman pendidik, Pak Ari. Ya, teman-teman pendidik ini kalau di kampus ya kita minta teman-teman dosen, tenaga kependidikan termasuk mahasiswa silakan baca isi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi agar teman-teman paham. Ya. Dan jika ada yang jadi korban itu bisa melapor. Dan yang ketiga tentu kita berharap tentu komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dengan memperkuat posisi dari PPKS kalau di perguruan tinggi, Satgas PPKS di perguruan tinggi atau tim TPPK di satuan pendidikan. Sehingga mereka juga punya kekuatan, punya keberanian, punya nyali untuk jika ada dugaan atau asumsi yang dilakukan oleh pelaku, mereka bisa bertindak sesuai dengan aturan yang mereka sudah bikin sendiri, aturan yang mereka sudah sepakati untuk menjalankan tugas-tugas yang dimaksud itu. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Terima kasih, Prof, atas edukasi, atas perspektif yang diberikan sekaitan dengan topik 3 dosa besar pendidikan. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.